Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyampaikan pihaknya tengah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN untuk mendapatkan rekomendasi penerapan sanksi hukum kepada 2 oknum PNS pelaku kekerasan seksual. Hal ini dilakukan menyusul adanya upaya pra-peradilan yang diajukan pihak keluarga korban ke LBH Apik dan Ombudsman terhadap kasus yang telah dihentikan penyidikan atau SP3 pada 2020. Simak video selanjutnya. Ya, terima kasih atas kehadirannya tentang Koperasi dan UKM. Sesuai dengan informasi awal dari Humas ya, kita sebenarnya siang hari ini akan menyampaikan hasil konsultasi tim Kementerian Koperasi dan UKM dengan BKN. Tapi sampai dengan siang hari ini tim masih di BKN ya, jadi kami belum bisa menyampaikan informasi yang lebih detail ya tentang proses yang sekarang sedang berlangsung. Intinya berdasarkan informasi dari tim independen yang dibentuk oleh Pak Menteri, ada hal-hal ya yang perlu dipertimbangkan di dalam keputusan penjatuhan hukuman disiplin pada PNS yang diduga melakukan tindakan kekerasan seksual. Nanti Pak Riza akan menyampaikan dan kita sedang mengkonsultasikan hal ini ke BKN apakah kemudian ya kemarin kan sudah dikenakan sanksi hukuman disiplin berat ya, tapi belum sampai ke tingkat pemberhentian. Jadi kita dengan temuan baru ini berkonsultasi ke BKN dan juga ke KSN ya, untuk penerapan pemberian sanksi hukuman disiplin pemberhentian tetap pada 2 PNS tersebut. Tapi hasilnya kita masih belum rekomendasi, mungkin hari Senin dan masih berproses. Saya persilakan Pak Riza, temuan kaitannya dengan hal-hal yang memberatkan ya, mungkin masalah dugaan nanti bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Sesmen. Teman-teman semua, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, yang pertama, tentu kita melihat kasus ini dalam 2 hal. Ya. Yang pertama dalam kaitan dengan aspek hukumnya sendiri, tindak pidananya sendiri, yang kami kira ini menjadi wilayah penegak hukum, kepolisian, yang tentunya sebagaimana kita ketahui ya, prosesnya telah berlangsung. Ya. Nah yang kedua ada juga kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dalam hal ini tentu menjadi concern dari kami di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah untuk itu dalam konteks ini kami bisa sampaikan bahwa peristiwa ini kejadiannya di tahun 2019, bagaimana kita ketahui bersama, di penghujung tahun 2019 telah ada pelaporan, termasuk juga pelaporan daripada pihak keluarga, baik itu kepada Kementerian Koperasi dan UKM, baik itu kepada aparat kepolisian. Lalu juga ada penahanan terhadap 4 orang terduga ya pelaku, lalu juga dilakukan ada pernikahan pada saat itu, lalu juga ada SP3 ya. Ini perlu kita ketahui bersama. Nah di saat yang sama secara paralel kaitannya dengan penegakan sanksi disiplin di Kementerian Koperasi dan UKM telah juga dilakukan beberapa hal, baik itu terkait langsung dengan penundaan penaikan pangkat pada saat itu ya daripada para terduga pelaku, lalu juga sudah ada
pemecatan atau pemberhentian ya terhadap 2 terduga pelaku ya, yang honorer pada saat itu, dan juga dilakukan penurunan pangkat ya atau tingkat jabatan dari tingkat jabatan 7, grade 7 menjadi grade 1, dari analis menjadi setingkat driver, kurang begitu. Nah, tentu ini proses yang sudah berjalan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Perkembangan terakhir, sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu Pak Menteri menerima keluarga korban. Ya. Pertemuan tersebut diantaranya bisa kami sampaikan, ya, menemukan informasi-informasi baru. Ya. Ada perbedaan informasi, ya, atau fakta-fakta baru yang disampaikan, yang tentunya itu menunjukkan bahwa ada hal-hal yang belum selesai, lebih kurang begitu kalau boleh saya sederhanakan, ya. Nah, maka oleh sebab itu Pak Menteri ingin kasus ini diselesaikan secara tuntas. Maka disepakati oleh kami, ya, Pak Menteri Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pendamping hukum dan keluarga korban, ya, untuk membentuk tim independen. Tim independen ini terdiri dari 3, ya, dari aktivis perempuan atau 2 dari aktivis perempuan, 1 dari pendamping korban, 1 dari KPPA, dan 1 dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, jadi ada 5 orang. Nah, tugasnya antara lain boleh kami sampaikan di sini. Pertama, kaitannya langsung dengan menemukan atau mencari fakta dan memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian kasus ini secara tuntas. Kurang begitu, ya. Yang kedua, merekomendasikan atau melakukan evaluasi sekaligus juga memberikan rekomendasi terhadap sanksi yang diberikan kepada para terduga pelaku, ya. Tentunya setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait. Ya, tadi Pak Sesmen sudah menyampaikan prosesnya sedang berlangsung, ya. Dan yang ketiga, juga merumuskan atau memastikan atau memantau, ya, pemenuhan hak-hak daripada korban. Ya, ini prosesnya sedang berlangsung. Boleh kami sampaikan, ya, diantaranya sedang diselesaikan atau diminta untuk diselesaikan dengan cepat terkait langsung dengan hak-hak korban ini. Ya, pemulihan terhadap hak korban. Tentu ada sejumlah hal daripada hak-hak tersebut yang sedang diidentifikasi, satu persatu itu kita ingin dipastikan terpenuhi. Dan yang keempat, merumuskan SOP, ya. SOP dalam kerangka untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus yang semacam ini agar nanti tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ini informasi terbarunya, ya, kami sampaikan. Pak Menteri, ya, menyampaikan kepada kami, kepada Pak Sesmen, kepada kami, ya, dan juga tadi siang berkomunikasi juga dengan tim independen, ya, dalam kerangka untuk memastikan ini harus tuntas setuntas-tuntasnya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sekira ada pihak-pihak yang menghalang-halangi, ya, proses penyelesaiannya itu juga harus diungkap. Ya. Dan ini prosesnya terus berlangsung, tentu mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Pak Menteri juga sudah menyampaikan terkait langsung dengan hukuman yang sudah dijatuhkan, ya, sanksi yang sudah diberikan kepada 2 terduga, ya, pelaku, ya, dalam hal ini penurunan tingkat jabatannya dari grade 7 ke grade 3, ya. Sekira ini dirasa kurang atau dipandang kurang, maka itu
mungkin untuk bisa dievaluasi kembali. Ya, prosesnya sedang berlangsung untuk dilakukan evaluasi, termasuk opsi kalau memang itu harus dilakukan pemecatan. Ya, terbuka untuk itu. Ya, jadi tentu kalau sampai opsinya ada pemecatan, pertimbangan-pertimbangan hukumnya harus lengkap. Ya, itulah kenapa kami mendengarkan masukan dari para pihak ya terkait dengan posisi terhadap penyelesaian atau pemberian sanksi kepada para terduga pelaku ini. Tentu kaitannya dengan sanksi disiplin ya. Kalau pidananya sendiri sekali lagi saya ulangi itu ada di ranah penegak hukum. Nah, yang ketiga terkait dengan pemberian beasiswa. Ya, terkait dengan pemberian beasiswa ini tentu ini menjadi concern kita bersama. Pak Menteri juga sudah memberikan arahan kepada kita semua untuk melakukan evaluasi, melihat apakah ini benar atau tidak benar. Sekira tidak benar, maka kita akan lakukan koordinasi untuk memastikan ini dilakukan evaluasi tuntas. Ya, karena ini beasiswanya datang dari KL lain, ya, dari kementerian lembaga lain, bukan dari Kementerian Koperasi beasiswanya. Maka tentu kami akan juga sampaikan sekira nanti ini perlu dilakukan evaluasi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya sekali lagi ingin menyampaikan Pak Menteri dalam kaitan dengan pemberian sanksi, pemberian beasiswa, ya, yang tentu menjadi concern kita bersama. Ya, ini pada prinsipnya, ya, ingin melakukan penegakan. Ya, keadilan seadil-adilnya. Ya, ingin melakukan penuntasan terhadap kasus ini setuntas-tuntasnya. Ya, tentu tadi makanya kita sekarang sedang melakukan pendalaman satu dengan yang lain ya terhadap kasus ini sendiri. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kaitannya langsung dengan tim independen, ya. Tim independen saat ini tengah melakukan pengumpulan data dan informasi, ya, sedang kami kumpulkan, dan insya Allah pekan depan dilakukan pertemuan, ya. Senin, insya Allah Senin akan dipertemukan pertemuan pertama secara fisik. Kalau pertemuan online-nya sih dilakukan, ya, pertemuan non fisiknya dilakukan begitu ya, fisiknya akan dilakukan pada hari Senin. Sekarang kita sedang melakukan pengumpulan data, bagaimana arahan dari Pak Menteri Koperasi dan UKM. Tim independen ini diharapkan bisa mengungkap kasus ini dengan sejernih-jernihnya, seadil-adilnya, ya, setuntas-tuntasnya itu dalam waktu 1 bulan. Ya, kita diberikan waktu 1 bulan untuk menyiapkan mengungkap faktanya dan memberikan rekomendasi penyelesaian tadi. Yang kedua, kita diberikan waktu lebih kurang 3 bulan untuk menyiapkan SOP dalam kaitan dengan penanganan pencegahan maupun penanganan tindak kekerasan seksual di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, teman-teman. Terima kasih.